Pagi, perkenalkan nama saya Rosalinda Saluhat. Saya adalah guru di SD Impres Nunako, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN uji kinerja pada SMP Kristen 2 Banat kelas 8 dengan materi kerjasama ekonomi antar negara. Terima kasih. Pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran ekonomi dengan materi kerjasama ekonomi antar negara. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, karena hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, kita awalinya dengan doa. Ibu minta Soli pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak atas segala kami dari pagi hingga saat ini dalam keadaan dengan selamat. Bapak, tibalah saja kami anak-anakmu. Kami mulai dengan pembelajaran kami. Namun kami mohon tuntun, pimpin serta kami dari awal pertengahan hingga akhir dalam kerajaan dan selamat Bapak. Bapak yang adalah harapan kami, karena hanya kepadamu kami datang dalam doa. Amin. Terima kasih kepada Soli yang telah pimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran dengan melakukan absen. Deltoni Philip hadir. Solita Opan hadir. Revan Bemau hadir. Aglipiana Utani hadir. Dewi Liubana hadir. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu meminta kalian untuk merapikan pakaian, merapikan meja, dan melihat kebersihan di dalam kelas. Meja tolong dirapikan, Peter. Sudah. Oke, baik, berarti kelas sudah dalam keadaan bersih dan rapi. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah membahas tentang materi perdagangan internasional. Ada yang masih ingat apa itu ekspor?
Ada yang masih ingat? Yang masih ingat silakan angkat tangan. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke negara lain atau ke luar negeri. Terus apa itu impor? Angkat tangan. Kalau ekspor kita melakukan pengeluaran barang atau menjual barang, berarti impor kita melakukan pembelian ke dalam negeri atau contohnya seperti Indonesia membeli beras dari Thailand. Oke, baik. Berarti kalian masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya. Hari ini Ibu akan mengajarkan pelajaran ekonomi dengan materi kerjasama ekonomi antar negara, dan itu memiliki hubungan yang erat sekali dengan perdagangan internasional, ekspor dan impor. Sebelum itu Ibu mau tanya, ada yang tahu tentang kerjasama ekonomi antar negara? Tujuan dari ekonomi antar negara itu sendiri bagaimana? Terus apa manfaat dari kerjasama ekonomi antar negara? Dalam pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, lebih disingkat dengan PBL. Dan sekaligus Ibu melakukan penilaian. Penilaian yang pertama itu adalah penilaian sikap. Pada saat anak-anak melakukan diskusi, Ibu menilai sikap anak-anak dalam melakukan diskusi. Terus penilaian keterampilan. Pada saat anak-anak melakukan diskusi, keaktifan, kerjasama, berkolaborasi dengan teman, itu yang Ibu nilai. Terus yang terakhir itu penilaian pengetahuan. Yang Ibu lakukan dalam penilaian pengetahuan, yaitu Ibu memberikan soal untuk dikerjakan. Tetapi soal tersebut akan diberikan pada akhir pembelajaran sebagai evaluasi. Dan soal itu akan Ibu berikan untuk dikerjakan di rumah. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran untuk membuat kita lebih semangat lagi dan lebih berkonsentrasi lagi dalam belajar, kita melakukan ice breaking. Semua perhatian ke depan. Kita melakukan ice breaking, apa yang anak-anak rasakan? Senang. Yang pertama, yang kedua, semangat. Suasana menjadi lebih menghangat dan menyenangkan. Berarti semua senang melakukan ice breaking? Senang. Kalau setelah melakukan ice breaking perasaan sudah senang, berarti kita bisa melanjutkan pelajaran dengan baik. Oke, sekarang Ibu minta anak-anak duduk dalam bentuk kelompok. Setelah anak-anak sudah duduk dalam bentuk kelompok, Ibu akan bagikan LKPD. Setelah Ibu membagi LKPD
LKPD, Ibu akan memutarkan video, menayangkan video pembelajaran, dan anak-anak diminta untuk menonton video pembelajaran tersebut, mencermati untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Silakan anak-anak perhatian di depan. Ibu sudah tayangkan video. Cermati baik-baik untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Anak-anak menonton video tadi dan setelah mencermatinya, anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan yang pada LKPD. Ibu sudah tuangkan di dalam LKPD. Silakan anak-anak melihat pertanyaan tersebut dengan menggunakan internet, sumber lainnya maupun video berdasarkan video yang tadi ditonton, untuk sebagai bahan sumber untuk bisa mengerjakan pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Silakan melakukan diskusi.
Anak-anak semua harus aktif dalam diskusi, saling menyumbangkan pendapat, kerjasama dengan teman, untuk bisa mengerjakan pertanyaan yang ada. Kami siap presentasi. Oke, baik, kelompok 1, Ibu berikan kesempatan. Teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kami Karole, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu saya berikan. Kerjasama ekonomi antar negara adalah kerjasama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan melibatkan negara lain atas kesepakatan bersama. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara: 1. Mendukung perdamaian dunia. 2. Pemerataan ekonomi antar negara. 3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 4. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. 5. Mendorong produksi dalam negeri. Bagaimana terjadinya kerjasama ekonomi antar negara? Terjadinya kerjasama ekonomi antar negara karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Faktor kondisi geografis. 2. Perbedaan sumber daya alam. 3. Perbedaan teknologi dan lain-lain. Demikian hasil presentasi kami memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk mengajukan pertanyaan. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk bertanya. Kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa peran Indonesia dalam
kerjasama ekonomi antar negara adalah sebagai berikut. Pendiri organisasi AFTA, APEC, dan lain-lain. Aktif dalam berbagai organisasi ekonomi internasional, aktif sebagai pelaku ekonomi perdagangan internasional. Bagaimana dengan jawaban yang saya berikan? Pas dan terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang terjadi jika Indonesia tidak melakukan kerjasama internasional? Baik, saya akan menjawab. Bisa dipastikan Indonesia akan menjadi negara tertinggal dan kalah bersaing dengan negara lain. Perlunya Indonesia membuka diri dan melakukan kerjasama ekonomi internasional sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain. Bagaimana jawaban yang saya berikan? Presentasi kami sekian dan terima kasih. Silakan kembali. Oke, baik. Setelah kita mendengar dan mencermati hasil presentasi dari kelompok 1, kita sama-sama mengetahui bahwa kerjasama itu apa? Kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi antar negara adalah hubungan saling membantu dan mendukung di bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya untuk memperlancar proses pembangunan di negara masing-masing. Oke, baik. Jadi kerjasama antar negara itu menjalin hubungan ekonomi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Terus tujuan dari kerjasama ekonomi antar negara? Tujuan kerjasama ekonomi antar negara sebagai berikut. Antara lain, 1. Mendukung perdamaian dunia. 2. Memeratkan ekonomi antar negara. 3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 4. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. 5. Mendorong produksi dalam negeri. Oke, baik. Terus manfaat dari kerjasama ekonomi antar negara. Yang mau jawab silakan angkat tangan. Oke, Risa. meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi nasional, serta melindungi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Oke, baik, terima kasih. Jadi sepanjang penjelasan maupun diskusi yang dilakukan anak-anak sudah paham benar tentang apa itu kerjasama ekonomi antar negara. Kalau kita ngomong tentang kerjasama, berarti itu sudah melebihi dari 2 dan seterusnya. Jadi sudah melibatkan beberapa negara. Ya, toh? Ya. Nah, tidak mungkin kita melakukan kerjasama hanya seorang diri atau satu negara saja. Itu tidak mungkin. Tetapi harus melibatkan beberapa negara baru bisa dikatakan dengan kerjasama. Oke, baik. Untuk menambah kita semua lebih bersemangat lagi, kita melakukan ice breaking. Kita melakukan permainan ice breaking yang namanya permainan maju mundur, kiri dan kanan. Anak-anak silakan berdiri dan masuk posisi. Seperti membuat kereta api. Tangan pada pundak bahu teman, pundak teman. Kita melakukan ice breaking, suatu permainan yang namanya maju mundur, kiri dan kanan. Kalau ibu sebut maju, anak-anak lompat ke depan, sebut mundur, lompat ke belakang, sebut kiri, lompat ke kiri, sebut kanan, lompat ke kanan. Tapi kalau sebaliknya ibu bilang maju, anak-anak lompat ke belakang. Ibu bilang kiri, lompat ke kanan. Paham? Pasang telinga baik-baik, dengar baik-baik komando dari ibu. Maju, kiri,
kesediaan 2 anak, 1 putri, 1 putra untuk memberikan refleksi. Silakan. Terima kasih, saya akan melakukan refleksi pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan pelajaran yang baik kepada kami. Terima kasih karena apa yang telah disampaikan kami paham dan tugas yang diberikan dapat kami kerjakan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih, saya akan memberikan refleksi pembelajaran. Terima kasih Ibu karena telah memberikan motivasi, arahan dan masukan dari Ibu. Kami bersemangat untuk belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk respon positif yang anak-anak berikan kepada Ibu. Semoga respon positif yang anak-anak berikan menjadi pengalaman buat Ibu maupun buat anak-anak pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Setelah anak-anak selesai melakukan refleksi, Ibu akan memberikan soal untuk dikerjakan di rumah sebagai evaluasi, dan Ibu akan kirimkan soal tersebut melalui aplikasi WA, dikirimkan ke grup. Anak-anak silakan kerja dan kirimkan kembali kepada Ibu. Oke, baik, Ibu sudah kirimkan soal lewat grup. Silakan anak-anak kerja di rumah, dijadikan PR dan kirimkan kembali kepada Ibu agar Ibu bisa melakukan penilaian. Sebelum Ibu menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pada pertemuan berikut, yaitu pengaruh ilmu pengetahuan dalam perekonomian. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, Ibu minta Todi memimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak karena Engkau sudah mengajar kami dan tadi hingga siang ini dalam keadaan baik dan sejahtera. Bapak, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau mohon jagalah kami dari segala hingga sampai rumah kami masing-masing dalam keadaan baik dan sejahtera. Bapak, ini doa kami, ini harapan kami, karena kepada-Mu kami datang dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Todi, silakan dulu, yang telah memimpin kita dalam doa, dan akhirnya pelajaran kita akhiri sampai di sini.